Duduknya kita seperti ini Allah beri berkah karena Nabi Muhammad SAW. Ya, dari apa salawat kita kepada Rasulullah? Membaca Maulid Simtud Durar. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, yang dikatakan beliau punya sanjungan banyak kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mempunyai 4.000 lebih sanjungan kepada Rasulullah, belum di kitab Simtud Durar, kitab Maulidnya. Karena apa? Hati Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi ini luar biasa, ya. Enggak seperti hati yang rusak. Lah ibarat apa rumah itu? Ibarat rumah itu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima di bulan Sya'ban, menunjukkan bahwa Sya'ban ini yang dikatakan Rasulullah syahri, bulanku, di mana apa salawat ini Allah lipat-lipatkan pahala karena bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan karena Al-Qur'an menerangkan, ya, dikatakan bahwasanya dalam surah Al-Ahzab itu Allah bersalawat dan malaikat Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa kita menghidupkan sunnahku maka ia mencintai aku, dan siapa ia mencintai aku maka akan berkumpul denganku di surga. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki untuk kita berkumpul dalam suatu majelis yang dikatakan ini seafdal-afdalnya tempat, majalisul khair, di mana duduk kita di sini untuk mendapatkan barakah daripada ilmu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, al-fakir hormati Ustaz Ahmad Ramdan, mataan Allah betuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Wabil khusus kepada Habiban al-Mahbub Al-Habib Husain bin Tahir Al-Haddad, mudah-mudahan digabul hajat, dipanjangkan umur, diafiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Dan kepada Ustaz Ahmad, mudah-mudahan sehat afiah, panjang umur, digabul hajat. Dan kepada antum semua jamaah majelis Lailatul Khamis, mudah-mudahan diberi ilmu manfaat, diberkahkan dunia akhirat, disadafiahkan badan, digabul hajat, dimudahkan segala urusan. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hati yang rusak, dikatakan kenapa sebab hati manusia ini rusak? Karena zahiriyahnya, karena daripada luarnya ada kerusakan, ya. Ada rumah ini kita masuk, ya, dari pintu ke rumah itu. Ibarat hati ini apa di dalam rumah, ya. Kalau kita masuk itu zahir pintu itu, dan rusaknya di dalam rumah itu adalah ibarat hati, dan zahirnya itu pintu.
bagaimana di bulan Sya'ban ini. Di bulan Sya'ban ini kita mendekat kepada hatinya zaman, galbuz zaman, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Allah beri berkah karena Nabi Muhammad SAW. Duduknya kita seperti ini Allah beri berkah karena Nabi Muhammad SAW. Ya, dari apa salawat kita kepada Rasulullah, membaca Maulid Simtud Durar, Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsi, yang dikatakan beliau punya sanjungan banyak kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mempunyai 4.000 lebih sanjungan kepada Rasulullah, belum di kitab Simtud Durar, kitab Maulidnya. Karena apa? Hati Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsi ini luar biasa, ya. Enggak seperti hati yang rusak. Lah ibarat apa rumah itu? Ibarat rumah itu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, di bulan Sya'ban, menunjukkan bahwa Sya'ban ini yang dikatakan Rasulullah syahri, bulanku, di mana apa salawat ini Allah lipat-lipatkan pahala karena bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan karena Al-Qur'an menerangkan, ya, dikatakan bahwasanya dalam surah Al-Ahzab itu Allah bersalawat dan malaikat Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita mengaku beriman kepada Allah disuruh kita untuk menyebut nama Nabi Muhammad dalam salawat tersebut, yang mana dikatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, sahabat datang kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, bagaimana cara aku bersalawat kepadamu wahai Rasul? Dikatakan Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sesungguhnya Allah bersalawat atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, bolehkah aku menambahkan Sayyidina wahai Rasulullah? Kata Nabi, itu lebih bagus, itu lebih baik. Kita mengikuti sahabat, ya, karena dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang halal kita akan mendapatkan pahala. Apa yang dikatakan halalan thayyiba wa mubarakah, salawat li habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan salawat ini luar biasa? Kenapa akan menghidupkan hati? Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syed Habsi mengatakan apa? Kalau kita menghadirkan di hati kita Rasulullah Nabi Muhammad, hati kita akan hidup. Berapa banyak orang hatinya mati? Ya, berapa banyak orang dia nggak kenal Nabi Muhammad, belum yang kafir, ya, belum orang yang nggak ngerti agama, orang yang jahil, orang yang bodoh, ya, orang yang nggak ngerti agama ini orang yang dia hidupnya sia-sia hidupnya. Allah beri rezeki, ya Allah beri rezeki, ya, dunia sejunal mu'min. Kalau kita orang yang beriman kepada Allah, hidup ini susah, nggak ada senang di dunia ini. Wa jannatul kafir dikatakan, dan surga bagi orang-orang yang apa? Ia khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Zaman dari dulu Nabi Allah Adam alaihi salam Allah ciptakan. Siapa pertama durhaka kepada Allah? Iblis, laknatullah. Maka kalau kita bagha, kita durhaka, yang dikatakan Imam Asqalani, Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, bahwasanya apa? Durhaka ini menunjukkan seseorang itu akan jauh dari rahmat Allah. Seorang itu akan jauh daripada kebahagiaan. Ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengangkat tangannya seraya berdoa. Nabi Allah Ibrahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak takut kepada azabnya neraka, enggak takut akan hisabnya. Apa yang selama di dunia ia jalani, yang halal-halal, wallahu alam, yang berkah belum tentu ngerti yang berkah, yang halal ia pun jauh daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang khair, yang baik. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah, malah keburukan yang apa di akhir itu kiamat nanti, ya, setelah dipertontonkan itu tulisan amal selama dunia di hadapan rahmat Allah Nabi Muhammad, haya, malu seorang itu. Kenapa? Karena perbuatan buruk yang dikerjakan, bukan amalun saleh, bukan amal yang baik yang dikerjakan. Ini hati yang rusak, yang kotor, ataupun yang ia ini penuh dengan apa? Kotoran yang sifatnya batin, yang enggak zahir.
Ya ibarat apa, mungkin jendelanya nggak benar, atau mungkin pintunya rusak, atau kehilangan kunci, ya kehilangan syahadatnya, kehilangan ia akan kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Ia ngerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menebarkan rahmat di seluruh alam ini bi anna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu ngerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mematikan, ia beriman kepada Allah. Allah sudah suruhkan hadza fulan. Seorang itu ataukah orang ini munafik, mukadzab, seorang pendusta, atau orang ini orang yang yang pengkhianat, yang khianat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah sudah perintahkan orang yang mukmin ini, pengkhususan orang-orang yang setelahnya Allah beri hidayah, petunjuk kepada orang ini. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Disuruh untuk bersalawat kepada Habibina Muhammad, kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Lah orang yang beruntung apa? Yang hatinya ini apa? Terlihat, ya enggak ada hijab antara dia dan Khalik Tuhannya Allah yang menciptakan kita makhluk, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberikan rezeki kita apa yang halal, apa yang baik, dan yang menguji kita dengan apa-apa yang haram. Untuk apa itu tinggalkan? Ya, tinggalkan apa-apa yang haram ini. Kenapa? Karena yang haram yang akan menyusahkan hidup, yang haram yang akan membelenggu diri di akhirat nanti, akan mendapatkan azabnya Allah, akan mendapatkan susah hidup, akan mendapatkan sengsara di akhirat nanti. Ilal ladzina amanu wa amilu shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dikatakan orang-orang yang sabar, orang yang di hatinya hidup Nabi Muhammad SAW, orang yang beriman kepada Allah. Ia ngerti bahwasanya miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Orang itu mengetahui bahwasanya surga itu, neraka itu akan dilihatnya. Apa matanya akan dijaga apabila hatinya rusak? Apa tangannya akan terjaga bila hatinya rusak? Apa kakinya akan meyakinkan di akhirat nanti bisa melewati siratal mustaqim? Na'udzubillah min dzalik. Ada dunia, di dunia ini apa yang dikatakan Rasulullah mal'unatan, dilaknat wa ma fiha, dan apa seisinya. Wa hadzal akhirah, dan ini akhirat nanti. Akhirat nanti yang apa? Allah enggak tunda-tunda kapan kita ini hidup, kapan kita mati. Allah enggak pernah akhir-akhirkan hidayahnya. Disuruh kita bersegera dalam apa? Bertobat kepada Allah. Rajab dikatakan apa? Kita beristighfar untuk mendapat ampunan Allah. Kalau kita mendapat ampunan Allah, dosa kita dihapus. Kita hapus dosa kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihi. Apa yang Allah berikan kepada kita ini surga jannah, yang apa enggak sembarangan surga. Surga itu luar biasa. Kenapa? Karena ada segolongan orang-orang itu yang kafir, yang ia enggak beriman kepada Allah, yang Allah letakkan di neraka itu. Wa khalidina fiha abada. Orang itu mendapatkan azabnya Allah, dah hisab, disiksa di akhirat. Karena apa? Dia berani melakukan amal-amal yang Allah larang, perintah yang Allah perintahkan untuk ditinggalkan. Apa perkara-perkara yang sumuhat, antara dia melakukan sesuatu ini baik dan buruk, dia enggak ngerti, wajahil orang ini. Melakukan apa-apa yang makruh, yang enggak ada rahmat Allah, yang enggak ada tinggalkan sampai mati, yang merokok segala macam itu, dan melakukan apa-apa yang mubah, asal-asalan dapat pahala alhamdulillah, enggak dapat pahala alhamdulillah. Ini orang ajaib, ya. Ini orang ajaib. Kenapa? Jauh dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Antik ini orang antik, ini orang aneh, ya, aneh. Tapi apabila kita menghidupkan sunnah Rasulullah, Nabi katakan kana ma'i fil jannah, orang itu masuk surga. Bukan berarti kita kumpul dengan Nabi Muhammad kita ini hina, ya, tapi berharap terus orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah dengan ittiba, sering ia apa mengerjakan itu duha di pagi hari, dan fi jawful lail, bangun di malam hari, tahajud, dan itu yang dikerjakan orang-orang saleh. Yang Allah katakan, Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya mereka dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang membawa imannya selamat, yang hati orang-orang tersebut enggak ada kerusakan sama sekali, udah hatinya spesial, hatinya tuhur, bersih, suci,
Kenapa? Karena selalu di bulan Sya'ban bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mendapatkan fadilatus sunnah. Dia mendapat fadilah sunnah, mendapatkan jaminan. Ya, dikatakan min ba'dul ulama, dikatakan sebagian alim apa? Satu salawat ini menghancurkan dosa yang paling besar. Satu salawat, ya. Dan barokah di sana apa? Allah lipatkan itu 10, ya, kali 3, 10 bilangan. Satu salawat kita Allah beri 10 pahala. Allah hapuskan 10 dosa. Dan itu dosa bongkahan Himalaya. Dosa itu dosa besar, segunung yang paling besar di dunia. Ya, terus Allah beri 10 kebaikan. Kenapa kebaikan? Karena insya Allah kalau kita ini orang yang khair, yang baik, di akhirat bakal kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Dengan apa salawat itu hati ini nggak akan rusak, ya, nggak akan fasad orang itu. Ini hati yang rusak ini bahaya. Oh, sesuatu yang menutupi pandangan kita dari kebaikan, sesuatu yang menutupi, yang menghijab telinga kita mendengar apa-apa yang baik. Ya, ketika majelis duduk dengarkan, jangan suka ketika majelis itu ngomong-ngomong segala macam celungak-celunguk di mana tempat ini nggak benar. Ya, nggak benar. Kalau ketika sami'na wa ata'na, insyaallah dapat barokah. Orang yang apa mendengar telinganya ini hatinya berkah. Lah orang kalau dia dengarkan apa, Habib Husain bin Tahir Haddad lagi nyampaikan apa, Ustaz Ahmad Ramdan lagi sampaikan apa, telinga kita berkah. Lah ini orang di sebelah sana enggak mendengar. Na'udzubillah min dzalik. Iya, batra'ul khair, melawan, tolak itu kebaikan. Akhirnya apa? Kupingnya itu jadi enggak benar, hatinya fasad, rusak. Begitu hatinya rusak gara-gara sedaun ini kuping, ya hancur semuanya. Nah, kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah. Allah sudah katakan sampai kiamat nanti, ini sumpahnya Allah, wal asri, demi waktu itu asar. Kenapa dikatakan? Karena di waktu asar ini waktu yang ia akhirnya nur cahaya itu matahari, ya, akan gelap itu malam. Maka dikatakan cahaya-cahaya itu ada di diri mereka qaumul salihin, orang-orang saleh, aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, yang apa setiap hari lidahnya basah dengan salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salawat yang akan apa? Menjadikan hidup kita lebih hidup. Salawat yang akan apa? Menjadikan surga kita ini tambah dekat, ya, mendekat kepada kebaikan. Al-Imam Ibnu Katsir menyuruhkan kita dalam tafsir Ibnu Katsir juz amma juz akhir, apa dikatakan? Untuk kita ini punya pikiran, jangan mikirin neraka, tapi pikirkan surga. Sebaik-baik khayalan di saat seorang itu membayangkan surga, hatinya baik berarti ya, karena punya pikiran mikirin yang baik-baik. Lah puncak kebaikan al-jannah. Seorang yang mendapatkan apa? Dia huwa minal muflihin, orang yang mendapatkan keberuntungan, orang yang menang. Ya, mata nasrullah, kapan datang bantuan Allah? Qul ala inna nasrullahi qarib. Allah enggak akan menjadikan seorang itu berat hidupnya apabila hati orang itu benar. Ya, orang yang mendapatkan keselamatan, orang yang mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena selalu berdoa, meminta kepada Allah untuk Allah berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan apa terus doa itu berangkat? Dengan salawat di Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia membawa Rasulullah dunia akhirat. Ia akan hidup majma'atul khair, berkumpul dalam kebaikan dunia akhirat. Orang yang mendapatkan kebaikan itu dia hasil dunia akhirat. Dan ini orang yang apa? Mendapatkan hakikah daripada al-haq, suatu kebenaran, wal batil, dan keburukan itu yang apa? Yang harus ditinggalkan. Lah hati yang mendapatkan kebaikan dari Allah, ciri-cirinya terlihat zahir, orang itu baik di kedua mata kita, apa yang kita dengar baik dari telinga kita, dan Allah meridhai hadza fulan atau fulanah, seorang laki-laki atau perempuan itu kebaikan apa? Terus ngerti dia akan apa sesuatu yang halal, yang haram. Yang dikatakan Rasulullah Nabi Muhammad dalam satu hadis qudsi, "Mayulahi bi khairan
yufaqihu fid din. Siapa Allah kehendaki kebaikan atas orang itu, tanda ciri-cirinya Allah cukupkan dia akan ilmu agama. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan ilmu. Allah berikan kita keberkahan sehat afiah badan. Allah berikan keberkahan kita rezeki yang halalan thayyiban wa mubarakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.